Nah, kalau misalnya yang saya lakukan itu adalah salah satu teknik dengan membaca tangan. Biasanya kami memperkuat dengan melihat lidah, ya, diagnosa lidah, diagnosa wajah, kemudian diagnosa mata, ya, melalui mata itu pun terbagi lagi menjadi tiga. Kita lihat skleranya, kita lihat pupilnya, kita lihat irisnya, dan itu semua tersirat teman-teman, ya, tentang apa yang tersimpan pada orang yang ada di hadapan kita, bagaimana masa lalunya, bahkan ketika dia itu masih ada di kandungan ibunya, semua tergambar pada organ-organ tersebut. Bahkan dengan intonasi suara, gestur tubuh, bentuk muka, cepat atau lambatnya suara seseorang, itu kita bisa melihat gimana kondisi mental dan karakternya. Maka insya Allah kita juga bisa lihat gimana kondisi mental dan karakternya Pak Zaka ini. Di tangan ini ada garis-garis, kemudian itu dipelajari, digunakan untuk menebak karakter orang, untuk menebak kepribadian seseorang, untuk menebak apanya lah yang ada di orang itu ilmu spekulatif. Ilmu spekulatif itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Hakim dan lain sebagainya. Sahabat yang saya cintai, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu semoga semuanya dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang halal, barokah, banyak melimpah, dan yang paling penting adalah semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang saya cintai, ada satu video yang beredar tentang Ustadz Faizar lagi. Kali ini dia mengaku bisa membaca karakter seseorang, mental seseorang hanya dari guratan tangan, dari wajah, mendiagnosa lidah dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau saya bahas. Menurut dia itu adalah sesuatu yang ilmiah menurut dia. Apakah betul itu sesuatu yang ilmiah? Hari ini saya mau bahas. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya kepada sahabat. Biasanya model-model membaca orang itu kalau di kita itu dikatakan khurafat, suudon dan lain sebagainya. Tapi kalau sana dikatakan ini ilmiah. Ini mau saya bongkar di sini. Saya baca di dalam buku berjudul psikologi, bukan psikologi ya, psikologi. Kalau baca itu C. Saya dulu pernah dimarahi sama Pak dosen. Gara-gara mengucapkan psikologi tapi psikologi. Psikologi kepribadian. Ini dikarang oleh Al-Wisol, cetakan UMM Malang ya, tahun 2005. Satu yang ingin saya usung untuk membongkar trik atau apalah yang dimiliki oleh Ustadz Faizar itu, guratan tangan itu. Nanti Anda bisa nilai sendiri ini khurafat atau memang ilmiah. Kemudian yang kedua, saya membawa buku yang berjudul Psikologi Kepribadian juga, tapi dikarang oleh orang yang berbeda. Kali ini dikarang oleh Sumadi Suryabrata. Cetakan Raja Wali Pers ya, Raja Wali Pers Jakarta tahun 2006. Kemudian yang ketiga, buku teori-teori kepribadian yang ditulis oleh
Koeswara, Kuswara, ya, ini ejaan zaman dulu. Koswara cetakan Eresko Bandung tahun 2001. Baik, di sini akan membongkar bagaimana sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh Ustadz Faizar itu. Apakah bisa dikatakan ilmiah atau hanya sekedar halu? Apakah bisa sekedar melihat guratan tangan, kemudian kita bisa mengetahui mental orang, kemudian karakter dari seseorang. Wah, ini luar biasa. Baik, di sini saya baca dulu dari buku Al-Wisol tadi. Dari Al-Wisol Psikologi Kepribadian di halaman 49. Di situ dijelaskan seperti ini, sahabat. Upaya-upaya untuk memahami perilaku atau menyingkap kepribadian manusia itu sebetulnya sudah lama dilakukan. Jadi untuk mengungkap, mengetahui kepribadian orang, kita menilai orang begini ABC itu sudah lama. Dimulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu pendekatan non-ilmiah. Zaman dulu melakukan penelitian kepada atau untuk mengetahui kepribadian orang lain itu menggunakan pendekatan non-ilmiah. Kemudian sampai dengan metode modern atau pendekatan ilmiah. Jadi ada dua metode, non-ilmiah dan ilmiah. Ya, nanti Ustadz Faizar ini masuk kemana? Yang halu atau non halu, kan gitu ya. Kemudian dari cara yang sangat sederhana lahirlah pengetahuan yang bersifat spekulatif. Dalam arti kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jelas ya. Kalau menggunakan cara yang non ilmiah ini nanti hasilnya hanya sebatas spekulatif, kira-kira gitu ya. Bedek, ini kayak peramal ini, kayak peramal. Oh, kamu kalau tangannya begini berarti kamu begini, itu spekulatif. Itu yang non ilmiah. Atau kalau kita bahasakan halu, nah, ya begitu, tidak ilmiah itu tidak ilmiah. Karena kebenaran secara spekulatif ini, hasil secara spekulatif ini, yang bersifat spekulatif ini, itu kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itu satu, pembukaan menurut Al-Wisol. Kemudian yang kedua, saya baca di dalam buku Psikologi Kepribadian milik Sumadi Suryabrata di halaman 78. Di situ disebutkan ada beberapa pengetahuan yang menjelaskan kepribadian secara spekulatif. Nah, ada cara. Beberapa pengetahuan yang menjelaskan kepribadian secara spekulatif. Ini kemudian pengetahuan seperti ini disebut juga ilmu semua. Nah, namanya ilmu semua. Ini asik ya, bahas ini asik ini. Ilmu semua atau pseudoskiense. Bacanya apa ini? Tak tulis di sini saja ya. Tulisannya itu pseudoskiense. Saya itu dari dulu belajar ini, tapi saya bacanya itu agak sulit. Pseudoskinse ya, mungkin bacanya itu. Tapi itu artinya ilmu semua. Beberapa ilmu semua adalah sebagai berikut. Jadi ilmu semua ini adalah ilmu yang spekulatif, kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengarkan. Yang pertama, ilmu masuk kategori ilmu semua atau ilmu spekulatif atau ilmu pseudoskiense. Angel lagi. Nomor satu adalah cirologi. Apa ilmu cirologi? Cirologi itu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mempelajari kepribadian manusia berdasarkan gurat-gurat tangan. Jadi di tangan ini ada garis-garis, kemudian itu dipelajari, digunakan untuk menebak karakter orang, untuk menebak kepribadian seseorang, untuk menebak apanya lah yang ada di orang itu ilmu spekulatif menurut Sumadi Suryabrata. Ilmu spekulatif itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu perlu dicatat ya. Ini saya maaf intonasinya agak ini ya, karena saya itu juga belajar ini masalahnya.
Tapi ketika dikatakan, oh berarti orang hebat ini bisa melihat guratan tangan, bisa melihat mental orang, itu spekulatif bos ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk ilmu spekulatif itu astrologi, yaitu pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar dominasi benda-benda angkasa terhadap apa yang sedang terjadi di alam, termasuk waktu kelahiran seseorang. Astrologi, kayak apa namanya, kalau lahir di bulan ini, Agustus, Leo, oh berarti dia begini. Itu spekulatif bos, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Memang ada ilmunya, tapi spekulatif, itu non ilmiah, gitu ya sahabat ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada ilmu grafologi. Ini juga masuk kategori ilmu yang spekulatif non ilmiah untuk mengetahui kepribadian orang, yaitu pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar tulisan tangan. Jadi ada orang nulis, kemudian dilihat, oh ini kalau orang tulisannya begini berarti dia begini. Itu masuk kategori ilmu spekulatif. Kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu non ilmiah. Ya memang ada, tetapi jangan mempercayai. Oh itu namanya spekulatif, itu menebak-nebak toh. Ya mungkin kadang-kadang memang ya delalah ngepasi gitu ya. Delalah ngepasi. Tapi itu tidak bisa menjadi patokan. Kok orang lain kalau ada yang seperti itu berarti sama. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Hati-hati. Ya, orang lain mau Anda ramal-ramal, mau Anda tebak-tebak kepribadiannya. Enggak bisa, bos. Enggak semudah itu. Kemudian yang keempat ada yang namanya ilmu fisiologonomi. Fisiologonomi namanya. Yaitu pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan wajah. Jadi orang ini melihat wajah, kemudian dia bisa mengetahui mental dan karakter. Ini ilmu spekulatif, ini ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Tidak bisa, bos. Itu, bapak-bapak ya. Kemudian yang kelima ada ilmu peronologi. Ini susah sekali bacanya ini. Saya belajar ini, tapi saya bacanya itu memang agak kesulitan dari dulu. Saya berkali-kali ditegur dulu waktu kuliah itu sama dosen. Ini bacanya nggak gini, tapi saya bacakan. Anda kalau bisa baca ya silahkan. Pemahamannya begitu. Ada ilmu namanya prenologi. Fisiologi. Tadi sudah ya, psikologi. Ini yang kelima. Prenologi, yaitu pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian berdasarkan keadaan tengkorak. Tengkoraknya begini berarti dia begini. Enggak bisa, itu spekulatif. Kemudian yang keenam ada ilmu namanya onikologi, yaitu pengetahuan yang berusaha menjelaskan kepribadian atas dasar keadaan kuku. Jadi melihat kuku orangnya begini, itu enggak bisa. Itu bukan ilmu yang ilmiah. Itu bukan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan karena itu bersifat spekulatif. Makanya sahabat-sahabat perlu waspada dan mencerna ya hal-hal semacam ini, karena ini ternyata masuk dalam kategori ilmu-ilmu yang spekulatif atau ilmu yang non ilmiah, kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.